Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Aziz Ibnu Sidik dari SD Negeri 2 Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Dalam aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti yaitu pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Mengajar. Yang pertama, menggali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita awali dengan modul pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri sebagai guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama, mengenai diri, menggali diri dan peran seperti apa kita. Ki Hajar Dewantara menyampaikan manusia yang mandiri yaitu tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, yaitu apa peran kita sebagai seorang guru. Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ketiga, ingin menjadi apa? Ingin menjadi guru seperti apa kita? Kita tentu sudah sangat memahami konsep Ingarso Suntolodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancangan pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Selanjutnya, kita masuk ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik.
Pembahasan modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kodrat murid, yang kedua asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu kodrat murid. Segala perubahan yang terjadi pada murid itu dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu asas trikon, yang terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Nah, di mana kontinuitas yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya konvergen, yaitu bersama bangsa lain menugaskan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan konsentris yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Selanjutnya yaitu modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti itu terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti yaitu ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sedangkan teori konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid yang generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon kepada rekan-rekan untuk mengisi form umpan balik yang tertera di layar dan juga untuk hasilnya bisa dilihat di rekapan umpan balik tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.